Bukan siapa ya. Dan anak tangganya selalu ganti. Artinya yang tinggal di dalam rumah itu adalah raja maupun keturunan raja. Kalau genap itu tidak punya raja. Itulah yang membedakan status mereka zaman. Tapi sekarang perbedaan tidak ada lagi. Semua manusia sama. Ya. Dan rumah ini ada 3 bagian. Bagian atas itu gudang, bagian tengah mereka tinggal sehari-hari, dan di kolom itu biasanya tempat ternak binatang binatang. Pada umumnya kerbau. Maka kira-kira tingginya satu kerbau yang paling besar yang ada di sana. Kalau ini kalau kerbau itu dan di situ ada ornamen di kiri kanan itu yang tampan itu namanya kepala singa-singa. Nah, artinya yang tinggal di dalam kita tahu binatang singa itu adalah raja, penguasa. Artinya yang tinggal di dalam itu adalah raja, dia penguasa bukan orang sembarangan. Nah, dan ada peternak bertelinga model begini, namanya jagadopa, berfungsi sebagai penangkal ataupun penolak bala. Dulu orang Batak Samosir sebelum mengenal agama, ilmu kita mereka berbuat. Nah, itulah pertahanan mereka. Nah, dan di situ ada cicak menghadap payudara. Koras pati. Uka-ukanya itu mirip ini. Cicak itu kan bisa hidup di mana-mana. Kalau kita main game dapat itu, mobil kita lari lebih cepat. Di mana aja ada cicak. Orang Batak harus mampu seperti cicak. Harus bisa hidup di mana-mana sesuai dengan lingkungan. Ya, itu yang bola-bola. Ya, itu adalah lambang kesuburan. Dulu orang Batak cari istri harus wanita yang subur. Artinya biar bisa menghasilkan anak yang banyak dan sehat. Karena zaman dahulu hanya menghasilkan ASI, yang ada sisi kopi banget. Ada juga pepatah orang Batak waktu menikahkan anak yang laki-laki maupun perempuan, ada peribahasanya begini. Maranak mahu 10 itu, marbul 10 punya anak laki-laki 17 dan anak perempuan 16. Ya, 30. Putih, merah, hitam. Itu urutannya. Putih, merah, hitam. Putih itu melambangkan surga, merah itu melambangkan bumi penuh dengan perjuangan, dan hitam itu melambangkan dunia bawah tanah maupun bawah. Banua Ginjang, Banua Tonga. Dan rumah ini tanpa fondasi Bapak Ibu, dia berdiri di atas batu-batu seperti ini. Tiang-tiangnya di atas batu semua. Nah, sekuat apapun gempa di sini dia tidak akan rubuh. Hanya bergeser ke kiri maupun ke kanan. Kayu jati, Pak. Kayunya kayu keras bukan. Di sini ada dari Jawa. Iya, kayu besi, kayu besi. Terembesi. Dan juga rumah ini tanpa paku, hanya sistem pasar Kayak pasar. dan ada juga sebagian yang sistem ikat. Karena zaman dahulu paku belum ada. Ada juga enggak belum. 4 kali lipat dari apa yang dia tulis.
Misalkan dia mencuri seekor kerbau, maka keluarganya harus menebusnya dengan 4 ekor kerbau. Dia pun bisa bebas. Bila keluarganya tidak mampu, maka dia jadi budakannya raja. Bekerja untuk raja tanpa upah. Itu tergantung kelima penasehat. Penyedit berapa nih? Keputusan dia. Nah, kesalahan sedang ibarat mengganggu wanita, membunuh, perkelahian tingkat kampung. Itu hukumannya tergantung kelima penasehat tadi. Raja ingin menyesahkan, setuju atau tidak. Nah, kesalahan-kesalahan berat yang tidak bisa diampuni raja. Hukumannya hanya 1, bunuh penggal kepala. Oh, gimana Pak? Itu apa tuh? Apa itu? Nah, itu misalnya pengkhianat kerajaan. Mata musuh, bila mana sial dan serang panglima perang musuh. Itu tidak ada ampun bagi raja karena itu sudah mengganggu wibawa raja. Tidak peduli itu adik raja maupun keluarga raja. Tapi sebelum dibunuh, di sana ada tulisan tempat pemasungan di kolong rumah, penjara orang Batak zaman dahulu. Yang sebelah sana itu Pak? Hitam. 2 itu? Dan kedua kita nanti nampak. Di situ ada contoh patungnya dipasung kakinya biar jangan lari. Tanpa dikasih makan dan minum. Oh my god. Bila dia mati di situ perkaranya itu selesai. Lalu dia diyakini berani mengkhianati kerajaan, pasti juga ilmu hitamnya sudah sakti, bukan orang sembarangan. Lalu raja memerintahkan dukunnya untuk mencari kelemahan dia. Nah, setinggi apapun ilmunya, pasti juga ada kelemahannya, kehabisannya. Nanti dukun tanya dia, tanggal berapa lahir, bulan berapa hari. Dan si dukun mengadakan ritual di bawah pohon ini. Nah, di situ ada orang Batak dan matong ya. Yang itu kerja-kerjanya gitu kan. Berdoa, minta petunjuk dari Tuhannya. Kapan orang ini makan? Karena tidak setiap saat. Iya, tari apesnya. Setelah dukun memperoleh hari baru peninggalan, yang bersalah pun ditariklah dari kolong rumah dan dibawalah di dalam tembok sana, ada di luar kampung. Di situ masih ada 1 set meja dan kursi khusus pemenggalan kepala yang seumuran dengan ini. Nanti kita ke sana. Tapi sebelum kita ke sana, kita mau menari bersama si Gale-Gale. Iya. Jadi, itu dulu adalah putra raja bernama Manggale, karena di Samosir ini sering terjadi perang antar kampung.
atau mau merit. Baik, untuk yang terakhir itu namanya tortor